Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Amran SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Negeri 1 Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sekaligus saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada hari ini tanggal 18 Juli 2022 saya mengambil video pembelajaran. Guna dan tujuan adalah untuk melengkapi persyaratan ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Kritik dan saran sangat diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disiapkan. Bersiap. Pada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada anak kami Repan untuk memimpin pembacaan doa kita pada pagi hari ini. Doa yang kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan Kristen kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak kami dalam membacakan doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan ini bisa memberikan pemahaman kepada kita bersama, terutama kita dalam menuntut ilmu, kemudian memberikan keselamatan, hidup di atas dunia dan hidup di akhirat nantinya. Baik, sebelum Bapak sampaikan materi kita, Bapak ingin mengingat pengetahuan kita, fungsi doa itu apa? Coba kamu, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Arif. Ya. Yang kedua? Sebagai ladang pahala. Alhamdulillah. Bagus ya, bagus. Untuk anak kami Arif dengan Abu Roni yang telah menjawab apa fungsi doa. Jadi betul ya. Apa yang disampaikan oleh kawan kamu tadi betul adanya. Jadi fungsi doa itu yang pertama adalah senjata bagi umat Islam. Ketika mereka mendapat permasalahan, maka doalah salah satu jalan untuk kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ladang pahala. Ladang pahala bagi kita, apabila kita membaca doa maka kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, sebelum pembelajaran ini kita lanjutkan, terlebih dahulu Bapak absen dulu. Yang pertama Abu Rani hadir. Kemudian Arif, Repan, Dian Erlangga, hadir ya. Siapa? Si Repan udah sehat ya? Kemarin nggak masuk kan? Oke. Alhamdulillah ya, hadir semua. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini, kita mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri ya. Nah, kemudian kita nyanyikan dulu nyanyi ini dengan semangat, dengan baik, kemudian dengan suara yang kuat. Ya, silakan. 1, 2, 3. Pancasila, akulah penuhmu, patriot proklamasi, saya berkorban untukmu.
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk semangat, semangat, tepuk salut, 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 salut. Alhamdulillah. Silakan semuanya duduk ya. Duduk. Udah semangat ya? Udah semangat kita untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelum Bapak sampaikan materi ini, sedikit Bapak ingin mengulang materi kita yang telah berlalu. Coba anak kita Dimas, apa materi kita yang telah berlalu sebelum ini kita pelajari? Al-Quran, Al-Hadis, macam-macam sumber Islam, macam-macam hukum Islam. Iya, berarti sumber-sumber hukum. Ya, sumber-sumber hukum Islam. Alhamdulillah. Bagus ya. Nah, bagus. Kemudian, apa-apa saja sumber hukum Islam itu si depan? Yang pertama Al-Quran, Ya. kedua hadis, dan ketiga ijtihad. Iya, ijtihad. Alhamdulillah ya. Ingat, masih ingat? Masih ingat kita pelajaran kita telah berlalu tentang sumber-sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua, apa sumber hukum Islam yang kedua adalah al-hadis. Hadis itu apa? Perkataan Rasulullah, kemudian perbuatan Rasulullah, ketetapan Rasulullah, kemudian dijadikan sebagai landasan hukum oleh umat Islam. Jadi Rasulullah itu siapa? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka materi kita pada pagi hari ini adalah substansi dakwah Rasulullah di kota Mekah. Jadi ini materi kita. Jadi materi kita adalah dakwah Rasulullah periode Mekah. Jadi tindakan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ketetapan Rasulullah kita jadikan landasan hukum. Maka perlu kita pelajari sejarah bagaimana Rasulullah SAW itu menyebarkan ajaran Islam. Jadi perlu kita pelajari. Agar apa? Agar apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Baik. Kita lihat ini. Ya, kita lihat substansi dakwah Rasulullah, tujuan pelajaran kita. Ini kompetensi intinya. Jadi KI itu adalah yang mesti kita dapatkan tujuan pembelajaran. Jadi setelah Bapak sampaikan materi, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu menganalisis substansi dakwah Rasulullah di Mekah setelah mengamati video dan bahan ajar. Kemudian yang kedua, siswa menganalisis dalil-dalil tentang dakwah Rasulullah di Mekah setelah mengamati video dan bahan ajar. Ini tujuan pembelajaran kita. Kemudian berikutnya, ini nanti. Jadi sebelum Bapak tayangkan video atau Bapak sampaikan bahan ajar, maka nanti Bapak tayangkan video, dikaitkan data yang sudah kalian dapatkan di luar tentang substansi dakwah Rasulullah, maka kalian kaitkan dengan video. Betul enggak? Data yang sudah kalian cari itu dengan substansi dakwah Rasulullah yang kalian temui di luar. Kemudian kita kaitkan dengan bahan ajar yang Bapak sampaikan. Kita Bapak tayangkan video ya. Kita lihat dan kita amati. Tugasnya jelas ya? Jelas kan? Ya. Ya, ini videonya. Ya. Silakan diamati ya. Muhammad lahir pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Pada saat pasukan bergajah Abraham dihancurkan burung-burung ketika mereka datang untuk menyerang Ka'bah. Ka'bah adalah tempat di mana Nabi Muhammad dibesarkan dan diasuh. Sebuah
sebuah tempat suci yang dibangun Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang Nabi Muhammad. Ayahnya Abdullah wafat saat dia masih berada di dalam kandungan. Muhammad kemudian disusui oleh Halimatul Sa'diyah di desa Banu Sya'ad. Ibunya meninggal ketika dia masih berumur 6 tahun. Oke. Udah ya, udah selesai videonya. Kemudian Bapak sampaikan materinya. Setelah kalian amati video, kemudian Bapak sampaikan dulu materi tentang substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Jadi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah itu, yang pertama apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengajarkan tauhid ataupun akidah. Jadi dakwah Rasulullah di kota Mekah yang pertama adalah masalah tauhid dan akidah. Kemudian yang kedua adalah menanamkan akhlak yang mulia. Paham ya? Menanamkan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga menegakkan keadilan. Yang keempat adalah mengajarkan adanya hari kiamat. Kenapakah Rasulullah SAW ini yang diprioritaskan ketika Islam diajarkan di kota Mekah? Ini dia. Kita lihat materinya. Kenapa akidah dulu yang pertama diajarkan oleh Rasulullah? Karena orang Arab pada masa jahiliyah penyembahnya adalah berhala, bukan Allah. Jadi ini yang pertama diajarkan oleh Rasulullah, bahwa sembahan orang jahiliyah sebelum Islam masuk adalah menyembah berhala. Kemudian kenapakah akhlak diutamakan oleh Rasulullah dalam melaksanakan periode dakwahnya di kota Mekah? Karena penduduk Mekah pada waktu itu sebelum Islam masuk suka berjudi. Yang kedua mabuk-mabukan. Yang ketiga merampok dan lainnya. Kemudian yang ketiga, orang jahiliyah membedakan yang miskin dan yang kaya. Kemudian budak dan tidak budak. Membedakan ini apa maksudnya? Orang miskin berarti mereka tertindas. Kemudian orang kaya dihargai. Maka Islam datang, maka itu disamakan oleh Rasulullah, tidak ada kaya, tidak ada miskin. Maka di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu ya. Kita bagi kelompok, kemudian dianalisis yang tadi itu apa yang kalian jumpai, kemudian nanti Bapak silakan dipresentasikan ke depan. Jadi ini sudah Bapak sampaikan tadi materinya. Yang pertama tadi apa? Adalah misi dakwah Rasulullah. Yang pertama Bapak sampaikan tadi adalah video. Kemudian yang kedua materi. Kemudian substansi dakwah Rasulullah itu ada 4. Kemudian apa penyebabnya Rasulullah menyampaikan itu, ini dia. Kemudian berikut ini silakan setiap kelompok. Kemudian ini Bapak bagikan. Silakan untuk kelompok 1, gambar yang Bapak bagikan silakan dianalisis. Silakan diambil ke depan. Ya. Kemudian untuk kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3. Ya silakan dianalisis. Bapak kasih waktu 20 menit. Apa yang kalian jumpai daripada video tadi, kemudian dari bahan ajar. Kemudian berikutnya kalian kaitkan, betul enggak yang sudah kalian temui di luar itu tentang substansi dakwah Rasulullah. Analisis gambarnya. Penyiksaan sahabat Nabi Muhammad Bilal bin Rabah karena memasuki agama Islam. Betul untuk kelompok 3? Betul. Coba ditengokkan gambarnya. Apakah betul? Kelompok 2? Kelompok 1? Iya. Kasih plus untuk kelompok 2. Ya, silakan. Sebagai kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, itulah bahwa substansi dakwah Rasulullah adalah masalah akidah, kemudian akhlak dan persamaan derajat, kemudian hari kiamat, dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah
ketika beliau berdakwah di kota Mekah. Kemudian insyaallah untuk minggu depan kita akan masuk materi strategi dakwah Rasulullah. Insyaallah nanti akan kita masuk pada materi yang akan datang. Kemudian Bapak kasih kalian lagi tugas, silakan kalian cari data sebanyak-banyaknya di luar. Apakah itu melalui internet, ataupun melalui media cetak, ataupun apapun bentuknya, silakan dicari di luar. Kemudian dikaitkan nanti dengan video yang Bapak tayangkan, kemudian dengan bahan ajar yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri, kita semuanya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.